Yo, what's up? Selamat datang di channel Mimet ID Official. Untuk memenuhi tugas mata kuliah kebijakan perencanaan pembangunan, di sini saya akan mengkritisi perencanaan pembangunan tentang kilang minyak di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Tepatnya di Dusun Pomaan, Desa Sumur Geneng, Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban. Tolong jangan di-skip-skip ya, biar nantinya tidak salah paham. Oke, kita lanjut videonya. Warga Dusun Pomaan, Desa Sumur Geneng, Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, kembali terusik oleh keberadaan tim pengukuran lahan untuk kepentingan kilang minyak Pertamina. Kali ini berbeda dengan pengukuran yang lampau, terpantau ada mobilisasi aparatus keamanan negara yang lebih besar dari biasanya. Sontak kondisi ini memunculkan perasaan takut, sebuah tekanan psikologis yang akan menghinggapi warga penolak pembebasan lahan proyek kilang minyak. Sayup-sayup angin semilir menjadi saksi tentang perjuangan warga Dusun Pomaan dalam mempertahankan haknya. Mereka tanpa lelah tetap memperjuangkan hak hidupnya yang terancam di lahap proyek ambisius nasional. Secara keseluruhan, kurang lebih ada sekitar 841 hektar lahan yang dibutuhkan. Lalu pemerintah Kabupaten Tuban sendiri menyediakan 389 hektar lahan. Untuk tahap awal akan ada 280 hektar lahan yang diyakini sudah siap untuk dijadikan tapak produksi. Proyek ambisius senilai 355 triliun rupiah ini akan diakselerasi hingga siap digunakan untuk produksi pada tahun 2025 mendatang. Secara garis besar, proyek ini masuk dalam program prioritas nasional dengan asumsi awal karena adanya peningkatan produksi bahan bakar minyak dan sebagai respon atas tingginya nilai konsumsi. Hal ini kemudian difasilitasi dengan aneka kebijakan terkait baik rencana tata ruang dan wilayah di tingkat nasional sampai pada level provinsi hingga kabupaten atau kota. Kondisi ini pun diperkuat dengan ketetapan Kementerian SDM dalam Kepmen SDM nomor 807 tahun 2016 tentang diskursus investasi di bidang minyak dan gas. Tentu, di masa yang akan datang, proyek kilang minyak akan meninggalkan sesak di dada karena akan menyisakan kenangan atas lahan yang memiliki ikatan historis bagi warga. Kebanyakan mereka berprofesi sebagai petani. Pertanian yang menjadi soko guru bangsa perlahan-lahan tergerus dari orbitnya, di mana warga akan kehilangan ikatan dengan tanahnya dan tergusur dari tanah airnya. Ada kurang lebih 6 desa yang akan dijadikan tapak pembangunan kilang minyak ambisius tersebut. Tercatat, proyek tersebut akan menyasar lahan-lahan produktif di Desa Wadung, Desa Sumur Geneng, Desa Rawasan, Desa Kaliuntu, Desa Remen, dan Desa Mentoso. Menurut catatan yang disaring dari beberapa sumber, seperti pihak Kecamatan Jenuh dan dikonfirmasi dalam BPS Kecamatan Jenuh 2017, sekitar 340 hektar lahan menampung kurang lebih 1.300 petani. Artinya akan ada konversi pekerjaan besar-besaran karena ambisi kilang minyak ini. Kita tahu bersama lahan produktif di Pulau Jawa khususnya telah menyempit tajam akibat dari alih fungsi serampangan. Jawa Timur mengungkapkan dalam tahun 2012 saja ada sekitar 100 hektar lahan produktif yang hilang. Selain itu di tahun 2016 Badan Pusat Statistik Jawa Timur mencatat sekitar 4.400 hektar lahan beralih fungsi dalam kurun waktu 4 tahun. Artinya ada sekitar 1.100 hektar lahan per tahun yang hilang. Pertanyaannya, akan ada berapa petani yang kehilangan pekerjaannya? Dan akan ada berapa angkatan cadangan buruh yang diakibatkan oleh konversi ini? Kondisi tersebut tentu akan memaksa petani-petani yang berada di wilayah 6 desa tersebut mengalami situasi pelik, di mana persoalan land reform sebagai syarat mutlak
reforma agraria belum dijalankan. Malahan lahan-lahan tersebut akan dialihfungsikan menjadi kilang minyak. Problem di tapak seperti ketimpangan kepemilikan lahan belum usai, di mana masih banyak petani kecil yang memiliki lahan kurang dari 1 hektar. Bahkan banyak pula buruh tani ini akan memicu disrupsi sosial, di mana pemerintah dengan proyek ambisiusnya memfasilitasi konflik sosial akibat ketidakadilan. Jika kita menganut asas redistribusi keadilan, hal tersebut sejatinya telah diungkapkan dalam penjabaran yang dimuat oleh Dianto Bahriyadi dan Gunawan Wiryadi. Dalam 6 dekade ketimpangan masalah penguasaan lahan di Indonesia, mereka menyebutkan jika ada perubahan struktur kepemilikan lahan pada petani sejak 1173 sampai 2003. Selama 3 dasawarsa telah menunjukkan transformasi masif pada petani. Kondisi ini menunjukkan sebuah fenomena. Selama kurun waktu tersebut ternyata jumlah petani yang tak bertanah dan petani gurem semakin meningkat. Tanah sejatinya bukan barang milik privat atau bisa dimiliki untuk diperjualbelikan. Namun transisi corak produksi mengilhami itu semua. Dari semula tanah dikelola secara kolektif berbasis komunal, lalu struktur penguasaan berubah menjadi suku yang dominan, hingga berbasis keluarga penguasaan lahan tersebut menjadikan kepemilikan serta relasi produksi menjadi kompleks dari budak, hamba hingga pekerja tani komersil. Semua itu memiliki lintasan yang cukup kompleks, khususnya hal yang relasional dengan proses komoditifnya disruptif. Kondisi itulah yang kini menerpa warga 6 desa di Jenuh, Tuban. Melalui pembangunan kilang minyak Pertamina, mereka terancam tereksklusi dari tanahnya. Mereka terancam terpisahkan dari tanahnya. Mereka terancam kehilangan tanahnya, teralienasi dari penghidupannya. Implikasinya tak main-main, akan ada yang namanya surplus populasi relatif hingga semakin. Oke, terima kasih atas waktunya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.